Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arab Al-Hidayat, NIM 055. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik terdapat tiga pendapat dari para ahli yang paling terkenal, yaitu ada Harold Blomer, Robert M. Solow, dan Scott Peter. Dan saya akan membahas masing-masing daripada ketiga teori ini. Teori pertama itu teori Harold Blomer. Teori ini sebenarnya dirangkai terpisah, di mana Harold terlebih dahulu yang menjelaskannya, kemudian barulah muncul teori Blomer. Namun kedua teori ini sama pada intinya, maka teori ini dapat disebut sebagai teori Harold Blomer. Teori ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat investasi yang dilakukan masyarakat dalam suatu negara, di mana semakin banyak investasi yang dilakukan dalam satu negara, maka perusahaan bisa mendapatkan modal lebih besar lagi dari investasi tadi, dan perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak lagi. Jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi. Teori yang kedua yaitu Robert M. Solow. Robert Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi. Di mana jika pertumbuhan modal tinggi, maka modal digunakan untuk perusahaan juga akan semakin banyak. Lalu jika pertumbuhan penduduk tinggi, akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan dalam proses produksi. Kemudian pertumbuhan teknologi. Jika pertumbuhan teknologi semakin besar, maka teknologi yang digunakan akan semakin canggih. Kecanggihan teknologi dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi intinya, jika ketiga faktor produksi tadi berkembang, maka pertumbuhan ekonomi tersebut meningkat, maka akan terjadi peningkatan hasil produksi sehingga pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Teori ekonomi neoklasik yang terakhir yaitu teori Scott Peter. Di mana teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari investasi pengusaha dan entrepreneur dalam suatu negara dalam mengembangkan produknya, di mana semakin tinggi tingkat inovasi yang dilakukan oleh entrepreneur tadi, maka akan semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Jadi intinya, teori Harold Blomer mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi, teori Robert Solow mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan tiga faktor yaitu modal, penduduk, dan teknologi. Sedangkan teori Scott Peter menjelaskan mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan pengusaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.